adalah untuk penebusan dosa. Untuk itu Yajna Sesa itu menurut Bhagavad Gita itu mutlak harus dilaksanakan. Karena apa? Dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa siapapun yang memakan sisa dari persembahan, dia akan terlepas dari segala dosa. Nah, dengan sumber itu diwajibkan kepada umat sedharma apabila selesai memasak setiap hari itu wajib hukumnya untuk saiban atau Yajna Sesa atau ngecuan. Kalau pelaksanaannya itu diharapkan sebelum kita memakan makanan itu. Karena apa? Kalau kita sudah memakan makanan itu tetapi kita belum mempersembahkan, berarti kita itu makanan itu belumlah menjadi dia Tuhan karena belum dipersembahkan. Kalau bisa jangan sampai terkendala, karena waktu itu adalah kita yang mengatur. Sempatkanlah pertama kali kepada Tuhan, setelah itu baru kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi utamakan Tuhan karena segala sesuatunya berasal dari Dia. Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah saiban. Saiban yang disebut juga dengan Yajna Sesa, kalau istilah Bali juga disebut dengan ngejot. Bagaimana sebenarnya pelaksanaan Yajna Sesa atau saiban itu? Pertama mari kita lihat dulu apakah Yajna Sesa atau saiban itu merupakan tradisi di Bali ataukah dicantumkan dalam kitab suci Weda. Dengan mengetahui hal itu, maka kita akan mengetahui bahwa perlukah saiban itu dilaksanakan oleh umat sedharma di dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai Yajna Sesa atau saiban itu jelas merupakan yajna yang terkecil. Dan dalam pelaksanaan yajna itu juga ada dua. Ada yang dilaksanakan secara rutin setiap hari yang disebut dengan Nimika Yajna. Sedangkan yang sewaktu-waktu disebut Naimittika Yajna. Yang sewaktu-waktu ini kadang-kadang purnama, tilam, kajang klion, rerainan, anggar kasih. Nah itu Budo Cemeng, Budo Klion, itu yang sewaktu-waktu. Mengenai Yajna Sesa yang dilakukan oleh umat setiap hari, itu adalah bersumber dari sastra Hindu yang diwariskan oleh leluhur kepada umat sedharma di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Di dalam Manawodara Sastra juga disebutkan, di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan. Yajna itu sendiri adalah untuk penebusan dosa. Untuk itu Yajna Sesa itu menurut Bhagavad Gita itu mutlak harus dilaksanakan. Karena apa? Dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa siapapun yang memakan sisa dari persembahan, dia akan terlepas dari segala dosa. Nah, dengan sumber itu diwajibkan kepada umat sedharma apabila selesai memasak setiap hari itu wajib hukumnya untuk melakukan saiban atau Yajna Sesa atau ngecuan. Karena sejatinya bahwa Yajna Sesa itu adalah pengorbanan. Jadi Yajna Sesa itu bagian daripada Panca Yajna yang terkecil tapi bermakna luar biasa. Di dalam Dhamma Sada juga disebutkan satu manfaat daripada Yajna Sesa itu adalah bentuk pernyataan permohonan maaf atau penebusan dosa. Karena apa? Karena seperti tadi, di tempat-tempat itu kita tidak sengaja melakukan pembunuhan terhadap binatang-binatang kecil, semut, apa itu segrupnya itu semut dan lain-lainnya itu tidak sengaja.
sudah itu di tempat di dapur, di tempat masak itu menyalakan api ada yang terbakar, di tempat nyapu juga ada yang kena, sudah itu di tempat mengambil air ada yang hanyut dan lain. Inilah merupakan pernyataan penebusan dosa, permohonan maaf. Yang kedua, apa manfaatnya? Yang kedua adalah kita itu di dalam melakukan menciptakan atau membuat makanan itu tidak untuk diri sendiri. Jadi kita harus persembahkan kepada Ida Sang Hyang Widi leluhur. Makanya itulah kita harus aturkan terlebih dahulu, karena sejatinya makanan itu adalah milik beliau. Karena beliau bermanifestasi dalam wujud siapa? Dewi Annapurna. Itu dewanya makanan. Jadi sebelum makan kita harus berdoa kepada Dewi Annapurna. Makanya ajaran Weda mengajarkan jangan sekali-kali menghina makanan apapun. Kita harus mensyukuri makan itu karena anugerah ciptaan Tuhan pertama. Maka itulah kita harus persembahkan terlebih dahulu kepada pemiliknya, Ida Sang Hyang Widi, sehingga makanan itu akan menjadi prasadam. Menjadi prasadam atau lungsuran yang akan memberikan apa? Memberikan bala, kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan dan tantangan ini. Yang ketiga apa? Yang ketiga pernyataan cinta kasih. Welas asih pentingnya. Terus yang keempat, apa fungsi makna daripada Yajna Sesa itu? Yang keempat adalah meningkatkan status apa itu? Sarwa prani, tumbuh-tumbuhan, binatang, apapun yang kita masak itu berasal dari Tuhan, termasuk sayuran dari tumbuh-tumbuhan, ikan dari ikan atau daging, semua dari binatang-binatang. Nah inilah diharapkan akan meningkat status di kemudian hari setelah kelahiran. Kenapa? Karena dia sudah mempersembahkan dirinya ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah di dalam pelaksanaan Saiban ini, jadi itu wajib hukumnya kepada umat Hindu, karena disinilah juga dilakukan Pancayanya kepada Ida Sang Hyang Widi Dewa Yajna, sudah kepada leluhur, sudah itu manusia yajnanya. Kita memasak untuk keluarga itu manusia yajnanya, untuk yajnanya ya sudah kepada sarwa prani yang ada di alam semesta ini. Sedangkan risi yajnanya di mana letaknya? Kita telah melaksanakan ajaran-ajaran kitab suci yang diwariskan oleh leluhur, oleh para maharsi kepada kita semua, dengan selalu tekun melaksanakan yajna itu, sehingga kehidupan semua makhluk yang ada di alam semesta ini akan mencapai kedamaian. Jadi intinya pelaksanaan Yajna Sesa itu adalah harus dilakukan, wajib dilakukan setiap hari dengan tulus ikhlas tanpa pamrih apapun. Nah itu inti daripada pelaksanaan Yajna Sesa atau Saiban yang dilakukan secara temurun-temurun oleh umat Hindu yang di Bali, dan sampai sekarang pun itu masih tetap berjalan. Dan kadang-kadang kalau kita tidak melakukan hal itu, barangkali kita akan merasa berdosa. Jadi dengan membuat Yajna Sesa, saat membuat itu kita sudah mulai mengingat kepada Tuhan. Karena dengan mengingat Tuhan, Dia sudah akan memberikan berkah kepada umatnya. Begawat kita menyatakan seperti itu. Siapapun selalu mengingat aku, maka aku akan selalu mengingat mereka itu sendiri. Nah, itu dalam begawat kita. Kalau pelaksanaannya itu diharapkan sebelum kita memakan makanan itu. Karena apa? Kalau kita sudah memakan makanan itu, tetapi kita belum mempersembahkan, berarti kita itu makanan itu belumlah menjadi dia Tuhan, karena belum dipersembahkan. Jadi makanan itu anggaplah karena itu pentingan diri sendiri, tidak ada kepentingan untuk Tuhan terlebih dahulu. Dosanya itu diamanatkan, itu dinyatakan sebagai pemakan dosa. Terus bagaimana kalau seandainya waktunya kepepet?
tidak bisa pagi sebelum karena kesibukan. Mungkin solusinya begitu selesai masak, kita sisihkan dulu seberapa bagian makanan itu dan lauk pauknya, terus kita sisihkan dulu dan tidak boleh dijamah lagi untuk persiapan untuk diaturkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa para leluhur yang dalam wujud Yanyo Seso. Nah, begitu nanti ada waktu itu dibagi-bagi dengan alasnya apa itu daun dan tempat tertentu. Nah, itu bisa juga diaturkan karena keburu waktu. Tapi kalau bisa jangan sampai terkendala karena waktu itu adalah kita yang mengatur. Sempatkanlah pertama kali kepada Tuhan. Setelah itu baru kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi utamakan Tuhan karena segala sesuatunya berasal dari Beliau. Jadi kita manfaatkan kesempatan itu sedetik pun atau semenit untuk melakukan itu. Kalau ada niat untuk janji diri untuk tidak lalai kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dengan segala bakti kita, dengan segala pelayan kita, saya kira akan bisa dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa tekanan apapun. Jadi tetap harus diusahakan, kalaupun tidak umpamanya ya seperti tadi, ambil waktu yang senggang. Mudah-mudahan mungkin kalau tidak bisa lakukan sendiri, mungkin ada keluarga yang lain yang disuruh untuk melakukan hal seperti itu. Kecuali kalau umpamanya keluarga yang baru menikah, belum ada anak, tidak ada pembantu karena keduanya sibuk, yaitu mungkin waktunya bisa diatur, apa bangunnya lebih pagi dan lain sebagainya, sehingga kewajiban itu berbakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa itu jangan sampai ditinggalkan. Tentang kelengkapan saiban itu, Yanyo Seso itu, kalau menurut ajaran sastra, apa yang kita masak, apa yang kita buat, apa yang kita makan, itulah yang harus diaturkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena kalau umpamanya kita kadang-kadang faktanya seperti di dalam masyarakat banyak yang terjadi, ngaturan saiban itu cukup dengan nasi, garam, kadang-kadang sahur, yang praktis kan begitu. Sedangkan umatnya makanannya Kentucky, pericikan, modal kan gitu. Nah, jadi di sini kan tidak seimbang antara apa yang kita nikmati dengan apa yang kita persembahkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi minimal dalam konteks Yanyo Seso itu minimal yang diaturkan ada nasi, ada garam, ada sayur, ada ikan, itu kelengkapan daripada makanan kita sehari-hari. Nah, itulah yang perlu kita aturkan semua. Karena apa? Karena itu berasal dari alam semesta. Nah, itu manfaatnya akan meningkatkan status daripada tumbuh-tumbuhan yang sayurnya daunnya diambil, daging ikan yang binatang yang dagingnya diambil. Nah, ini itulah makanya perlu apa yang kita masak itu dilengkapi untuk dipersembahkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Jangan mengambil jalan singkat atau praktis, yang penting sudah melaksanakan Yanyo Seso. Nah, sekarang di mana letak keutamaannya, kan gitu ya? Keutamaannya di sana lah itu. Apa yang kita perbuat, apa yang kita masak itu semua kita dari hasil olahan tangan kita sendiri. Itu namanya upo karo. Upo artinya dekat, karo artinya tangan, mendekatkan diri dengan Tuhan melalui karma tangan kita.